Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Subhanallah azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang mulia ini mari senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Salah satu bentuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah adalah semakin meningkatnya rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah, yang mana nikmat Allah tidak pernah berhenti. Sering kami sampaikan senantiasa itu tidak pernah berhenti. Nikmat Allah bisa kita rasakan sampai detik ini. Hadirnya kita di masjid yang mulia ini semua karena nikmat Allah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama segala aktivitas termasuk hadirnya kita di masjid yang mulia ini betul-betul kita niatkan hanya mengharap ridha Allah. Dan kalau itu semua sudah kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah, hanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan semua yang sudah kita ikhtiarkan sampai saat ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Amin. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap kesempatan seperti ini kita senantiasa diingatkan tentang ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa diperingatkan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap Jumat. Bahkan kalau kita ada kajian-kajian tambahan seperti yang diumumkan tadi sebelum kami naik ke atas mimbar ini, senantiasa mengajak kita untuk betul-betul meningkatkan, menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka kesempatan yang singkat ini, ketika kita kepingin menjaga keimanan kita betul-betul terus berada di jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, mari belajar satu hadis yang insya Allah di antara apa yang diurai dalam hadis ini bagian daripada upaya kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abdul Aziz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu. Hadis ini hadis qudsi yang langsung redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, yang pertama,
inni haramtu zulma, aku mengharamkan sikap zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku ciptakan untukmu di antara kamu menjadi satu hal yang haram, yang dilarang oleh Allah. Fala tadzallamu, maka jangan sekali-kali bersikap zalim kepada sesama di antara kita. Jadi yang pertama, kalau kita kepingin menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, jaga diri kita, jangan sampai diri kita itu menzalimi diri kita, orang lain, bahkan zalim kepada Allah. Karena kategori zalim itu ada 3. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada lingkungan kita, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian hadirnya kita ini menjadi masalah di lingkungan kita. Berarti menandakan bahwa kita ini tidak disenangi. Kalau kita tidak disenangi, berarti ada satu hal yang itu barangkali menyakitkan di antara saudara-saudara kita yang lain. Kenapa kita tidak disenangi? Kalau tidak karena kesalahan kita. Maka hati-hati, baik dari lisan kita maupun sikap kita, jangan pernah kemudian itu menyakiti saudara kita, karena itu bagian daripada kezaliman kita kepada saudara kita yang lain. Makanya kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan yang mulia ini mari kembali lagi bahwa sejatinya hidup kita ini adalah saling menjaga diri kita. Jangan sampai kemudian kita menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu adalah dalam keadaan sesat, dalam keadaan zalim. Kita semua adalah manusia biasa yang dalam keadaan sesat. Kemudian illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Hanya mereka yang tidak sesat. Dalam hal ini seperti itu. Maka kalau hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, yang mereka tidak sesat itu, maka ahdikum fastahduni, maka memohonlah kamu kepadaku, memohon petunjuklah kamu kepadaku. Ahdikum, tentu aku akan memberi petunjuk kepada kamu. Artinya apa kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Manusia tidak ada yang sempurna. Kalaupun kita sudah aktif di masjid ini, aktif ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kajian kita, aktif, tapi yakin di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti pernah salah, pasti pernah berdosa. Oleh karena itu senantiasa hendaklah kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk, karena tidak semua orang mendapatkan petunjuk, tidak semua orang mendapatkan hidayah, dan tidak usah menunggu. Kadang-kadang di antara kehidupan kita, di antara masyarakat kita ada yang mengatakan, engko ae wis nek wis tuwek, engko ae nek wis pensiun, engko ae nek wis mutu, baru mau memperbaiki diri. Nah, siapa yang tahu kita sampai kepada usia itu? Kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi terus kemudian setelah berucap begitu, Allah memanggil kita. Apa yang bisa kita perbuat? Tentunya kita menjadi orang yang sangat menyesal. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini, yang usia ini masih melekat pada diri kita, ayo bersama-sama senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap saat pribadi kita pasti ada salahnya. Entah sikap itu, salah itu pada keluarga kita sendiri, kepada anak kita, kepada istri kita,
kepada lingkungan terdekat kita yang kita tidak tahu dan tidak merasa kesalahan itu terjadi. Maka senantiasa memohon petunjuk kepada Allah, inilah bagian daripada menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya ibadi kullukum jami'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, setiap kamu dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan kepadanya, fastat'imuni, maka memohonlah kamu, memohon untuk diberi makanlah kamu kepadaku, kata Allah. Ut'imkum, tentu kamu akan aku beri makan. Artinya setiap pribadi butuh yang namanya kebutuhan pokok, makan, minum, ya, secara finansial kehidupan kita sehari-hari butuh semuanya. Namanya manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Butuh dengan kebutuhan secara jasmani, kita juga butuh. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepadanya, memohon kepada Allah untuk senantiasa diberi rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang halal dan baik. Kalaupun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk mencari rezeki yang halal, tapi kadang-kadang cara untuk memakan rezeki yang halal itu tidak halal lagi. Misalnya berlebih-lebihan. Ya, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dan kita pun senantiasa diuji dengan kebutuhan lapar, kebutuhan haus itu diuji oleh Allah. Artinya dengan kondisi lapar dan haus itu kadang-kadang orang bisa menghalalkan segala cara yang bukan hanya diambil, itu terjadi, dan itu akan menggoda kita selalu di setiap saat kesempatan kita. Maka ingat, minta kepada Allah, karena segala-galanya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu bagian daripada upaya kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita adalah bagaimana mencari rezeki yang kita butuhkan setiap saat ini dengan prinsip halal dan thayyibah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuku. Wahai hambaku, setiap kamu dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, tidak berpakaian, illa man kasaituhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya, fastaksuni aksukum, maka senantiasa mintalah kepadaku untuk diberi pakaian. Aksukum, tentu aku akan memberikan pakaian kepada kamu semua. Nah, pakaian ini punya makna dua. Yang pertama, pakaian secara fisik. Yang kedua, pakaian iman kita, pakaian ketakwaan kita di dalam istilah Al-Quran. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Hai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh setelah kami turunkan alaikum, atas kamu semua, libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi dan sekaligus itu bagian daripada menutup aurat, warisan, sekaligus juga sebagai perhiasan. Jadi pakaian yang kita pakai ini bagian daripada perhiasan fisik kita, dan itu dicukupi oleh Allah, dan itu juga harus kita tutup karena kita harus menutup Allah.
Lanjutan ayat, wa libasut taqwa dzalika khair. Akan tetapi di samping pakaian secara fisik, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik, yang harus senantiasa kita jaga. Kenapa demikian? Karena bekal sebaik-baiknya bekal kita ketika menghadap kepada Allah adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mintalah kepada Allah senantiasa untuk diberi pakaian secara fisik untuk bisa menutup aurat, tercukupi perhiasan kita secara pribadi kebutuhan manusia, sekaligus mohon kepada Allah untuk senantiasa dikuatkan ketakwaannya, baju ketakwaannya ini. Karena itulah bekal yang terbaik ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Terakhir, kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua senantiasa dalam keadaan salah. Bil-laili wan nahari, siang dan malam kita senantiasa dalam keadaan salah. Pontalah nek gelem ngiling-ngiling malih, nek purun introspeksi diri kita. Setiap saat omongan rong omongan kadang-kadang itu terpleset dan itu menjadi sebuah kesalahan. Bahkan kadang-kadang kalaupun kalimat itu betul, kalau di dalam hati kita sudah ada niatan bahwa itu bagian daripada kita kepingin dipuji oleh saudara kita, bukankah itu sebuah kesalahan? Maka sebenarnya kita senantiasa dalam kesalahan. Al-insan makhlul khata wa nisyan. Meskipun begitu, kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, karena kita itu konteksnya adalah terus berikhtiar. Perkara hasil Allah yang menentukan. Kita itu diperintah untuk berikhtiar, berusaha, berbuat, beramal saleh. Itu yang terus harus kita upayakan dan tidak boleh berhenti sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa setiap pribadi ini salah, senantiasa beristighfar kepada Allah. Fastaghfiruni, memohon ampunlah kamu semua kepada aku, kata Allah. Aghfir lakum, tentu aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Beristighfar, beristighfar, beristighfar. Dan dikuatkan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terbiasa lisannya, hatinya untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, dari rasa duka, ya, diciptakan oleh Allah hati yang lapang. Sedihnya kita, susahnya kita dengan segala amanah keduniawian yang sudah diberikan kepada kita, kalau kita kembali senantiasa mau beristighfar kepada Allah, diberi lapang hati kita, enak nerimoni, sabar jadinya. Kalaupun ujian itu berbentuk kebahagiaan, syukur jadinya. Yang kedua, warazaqa wa min kulli dhikin makhrajan. Setiap kesempitan diberi jalan keluar, diberi solusi. Ya. Siapa yang tidak punya masalah? Pasti setiap pribadi punya masalah dan amanah yang harus diselesaikan. Maka sesulit apapun masalah itu, seberat apapun amanah itu, ketika kita senantiasa mau beristighfar kepada Allah, pasti akan diberi jalan keluar. Dan yang terakhir, akan senantiasa diberi
rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah bagian daripada keutamaan orang-orang yang mau senantiasa beristighfar kepada Allah. Inilah kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. 5 kekuatan ketika kita kepingin menjadikan pribadi-pribadi kita senantiasa kuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan khutbah yang kedua ini kembali kami mewasiatkan khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan di dalam sisa usia kita ini betul-betul senantiasa diliputi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hidayah itulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan dari pengetahuan dan ilmu kita itu bisa bertambah, senantiasa bertambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimis shalah.